Hai Random People, jumpa lagi dengan gue Dani di Rapot Random People Talk Show. Dan hari ini gue kedatangan tamu, sahabat lama ya. Siapa nama lo? Kennedy. Tapi pakai Ahmad lo sekarang ya? Iya, harusnya pakai Ahmad. Nah, Pak Kennedy ini hari ini, jangan-jangan Pak lah ya. Kennedy, Bang Kennedy ini hari Bang ini Keken, Bang Keken datang langsung dari Jakarta ya? Oh enggak deh? Enggak, saya dari Medan. Oh dari Medan ya, dari Medan datang hari ini. Kita sekarang nih ngobrolnya lagi di Padang ya. Iya. Namanya Kennedy ya, profesinya adalah sekarang manajer di salah satu brand fashion ternama di Indonesia ya. Ternama nggak? Karena ada namanya soalnya. Iya, pasti Iya. ternama. Boleh gue sebutin nggak? Nggak usah kali ya. Oh nggak usah ya. Ya, oke, gue mau nanya dulu nih Ken, Bang. Kenapa nama lo Kennedy? Kayaknya Kennedy apakah dari Presiden Kennedy? Kalau dulu cerita orang tua ya sebenarnya gimana ya, orang tua tuh seneng nama-nama orang-orang yang gampang dikenal, orang-orang top gitu ya. Kayak nama saya nih Kennedy, bilang dulu Presiden Amerika, terus adik saya Yuliana, Ratu Belanda, terus satu lagi Faisal, Raja Arab. Nah, cuman yang dua lagi nama biasa umum. Oh. Tapi lu jenggotan gitu harusnya King Faisal sih harusnya, kok Kennedy? Enggak ya. Enggak, ini sengaja. Oh, sudah. Tapi memang dari kecil namanya Kennedy. Nggak bingung tuh kawan-kawan lo sekampung panggil lo Kennedy. Sampai sekarang orang kamu jujur aja banyak belum tahu nama asli gue. Gue juga kemarin pas lo kirim screenshot lo punya tiket, gue baca Kennedy. Keren banget tuh gue bilang. Gue pikir lo namanya Bambang Kennedy tadi. Ternyata ada Kennedy aja ya. Iya. Emang sih banyak orang yang bilang bingung pas tahun sampai di teman-teman dulu tuh banyak kan manggilnya Keken aja, umum Keken, dari teman masa kecil sampai gede tuh manggil Keken aja gitu. Lo kecil di mana sih dulu Bang? Saya kecil pertama kita lahir di Betawi Roblong ya, terus pindah ke Tanah Kusir, pindah lagi Pondok Pinang, ya hijrah terus lah keluarga lah. Pindah itu karena ngontrak atau apa tuh? Emang banyak faktor ya. Banyak faktor ya. Faktor ya istilahnya ya. Orang Betawi deh Bapak ya? Bapak orang Betawi, asli Betawi Roblong. Mungkin Betawi tanahnya dijual, dipindah gitu kali ya? Kan Betawi kan jualin tanah ya banyak juga ya. Enggak juga sih, sebenarnya banyak juga dari faktor ekonomi ya. Jadi gimana ya? Cerita apa nggak usah nih? Ya cerita lah, bahkan lagi ngobrol Bang. Gitu kalau ya? nggak cerita masa diem-diem kita. Jadi ya faktor ekonomi ada, kehidupan keluarga. Jadi dari situlah yang menimbulkan menjadi satu motivasi buat diri saya gitu loh. Jadi kalau dari kilas balik SMP saya harus berusaha payah gitu istilahnya, saya jualan koran ya, terus ya karena untuk faktor kebutuhan hidup ya, karena dulu kebutuhan orang tua juga kehidupannya tidak sebaik sekarang gitu kan. Jadi saya sendiri harus bekerja, pada saat itu sekolah sambil bekerja. Sampai SMA saya masih sekolah sambil bekerja. Jadi sempat saya tuh SMA itu jadi tukang parkir di daerah Pasar Baru. Tukang parkir, jual koran, jual susu sapi dulu di Kemayoran. Itu masih sekolah Bang? Itu masih sekolah SMA. Jadi saya sekolah SMA itu dulu di daerah Blok A. SMA nggak boleh nyebut sekolah ya? Boleh lah Bang. Ya mungkin buat teman-teman saya di Iya. SMA 46 kalau dulu dibilang 46 Texas dah dibilang gitu. Iya. Ngetopnya gitu. Jadi saya tinggal di Pasar Baru, sudah istilahnya karena ya kita bantu-bantu keluarga, jadi saya ya sambil parkir sambil sekolah dulu di Pasar Baru. Pulang sekolah dong Bang parkirnya ya? Emang kita kebetulan parkir malam. Parkirnya malam. Jadi sore pulang, siang dari sampai malam dah gitulah. Jadi sambil ya bantu-bantu orang dari supermarket bawa belanjaan, kita bawa dulu masuk ke Bajai, ke Mikrolet di depan Pasar Baru tuh. Dapat tips lah ya di situ. Iya. Dulu tipnya mungkin sekitar Rp50 kalau dulu. Iya, wajar abang kan udah diskusiannya juga udah banyak. Kalau zaman dulu 5.000 kebanyakan. Iya. Jadi di situ saya dulu cikal bakalnya tinggal di Pasar Baru sampai SMA lah. Dulu Babe kerja apa Bang?
Babe dulu tuh pedagang juga sebenarnya. Awalan pedagang. Cuma kan dulu mungkin kan pedagang itu nggak stabil dulu. Ya. Jadi ya pasang surut lah. Jadi akhirnya abang anak pertama. Jadi punya kewajiban kayak bantu orang tua ya. Kebetulan akhirnya ibu juga ini jualan. Jadi bapak sama ibu dan saya juga dulu sempat ngebantuin, bantu dagang nasi bungkus. Di daerah Jakarta lah gitu kan, di daerah Jakarta. Ya itu cukup lama sampai dari SMP sampai SMA saya tuh bawa barang gitu kan, bawa barang. Jualan tuh ngikut orang tuh? Apa jualan ibu? Sama ibu saya bawa nasi bungkus. Enggak keliling abang? Enggak, saya kan? jadi misalnya kan saya lagi itu boleh disebut enggak? Boleh lah bang. Saya kerja di ibu saya kan dagang itu di Jakarta Theater belakang tuh. Bioskop jadi, ya? Di situ kan banyak sopir-sopir asing tuh, sopir-sopir Korea. Nah, jadi kan kalau makan siang kan mereka susah tuh, suka dipanggil bos. Jadi saya ibu saya jualan nasi bungkus. Jadi pulang sekolah langsung jualan nasi bungkus di situ. Dan pas udah agak mendingan, akhirnya saya sekolah stabil dari dulu kan. Dulu juga kalau dipikir dulu saya hampir nggak sekolah juga karena faktor ekonomi. Jadi ya akhirnya kan karena ibu pengen saya sekolah ya akhirnya berdagang nasi bungkus sama saya sampai alhamdulillah tuh. Jadi udah agak mendingan, bisa beli motor Vespa dulu. Akhirnya bapak saya menggantikan jualan tas Kelin, akhirnya saya fokus sekolah gitu. Jadi bapak sama ibu akhirnya yang berdua jualan di situ. Nasi itu ya? Nasi bungkus. Jadi kita nih anaknya pagi-pagi bantuin ngebungkusin. Oh, nasi udah dibungkus-bungkus tuh? Iya, dibungkus. Jadi jual tinggal ambil bungkusan itu ya? Iya, launya dipisah. Jadi dia bawa 2 tas. Tas nasi, 3 sama tas air. Jadi emang berat dulu. Saya jujur itu naik Metro Mini, belum dulu pernah kecopetan. Itu jauh dari rumah abang? Jauh lah, Tanah Kusir ke Jakarta Theater jauh banget gitu loh. Ya maaf bang, orang daerah nggak apa. Iya. Itu sih, ya itu sekali gitu. Jadi perjuangan juga tuh bagian dulu ya dari kecil-kecil ya. Menurut perjuangan, makanya dari situ saya berpikir gitu loh. Wah saya kalau begini terus, jujur saya kan nggak kuliah, jadi saya berpikir saya harus bisa jadi orang lah kalau istilah kata, harus sukses. Makanya akhirnya saya SMA itu pindah sendiri, hijrah gitu kan, karena kan adik saya juga banyak. Jadi saya pindah ke Pasar Baru, tinggal sama nenek di Pasar Baru. Nah di situ mulai itu saya parkir bajai, mikrolet. Tapi bapak ibu tahu tuh bang? Bapak ibu tahu? Abang maksudnya pada proses itu macam. sebenarnya saya nggak pernah mau bilang sama orang tua. Jadi ya cukup saya ngerasain gitu, karena saya pada saat itu ngomong membebani orang tua gitu. Jadi ya udah saya jalanin aja kehidupan itu. Terus ya sampai saya lulus SMA. Tapi abang waktu ngejalanin itu jualan koran, terus juga parkir, terus apa tadi? Lain-lain tadi abang kan. Abang kayak ngerasa berat nggak sih? Maksudnya gini, gua anak sekolah, yang lain mungkin teman-teman sekolah nggak Sebenarnya pada saat itu ya faktor lingkungan juga ya. Kehidupan yang membawa saya seperti itu, karena teman-teman saya di Pasar Baru itu kerjanya seperti itu. Ngamen dan parkir. Jadi karena saya dulu sering nongkrong juga, kan karena ya tinggal di sana nongkrong. Saya pun sebenarnya lagi itu juga sempat bantu nenek saya jualan kue gitu, kue. Jadi keliling-keliling bawa baskom ke toko-toko Metro dulu tuh. Itu saya sempet sampai jalan-jalan Pasar Baru tuh sempet tuh jual-jualan pisang goreng apa tuh sempet pakai apa itu sempet. Saya pernah ngalamin hal itu gitu loh. Makanya dari situ saya berusaha keras gitu bagaimana. Cuma pas lulus SMA itulah saya ketemu gitu loh orang. Ini sih ya sebenarnya orang yang cukup bantu saya juga. Jadi pada saat sebutin aja bang kalau emang orang itu siapa siapa kan. Itu sebenarnya orang, boleh disebut nama Dep Store? Boleh lah. Boleh. Ya. Dep Store nih orang. Di Dep Store. Iya. Di salah satu Dep Store. Kebetulan dia pulang belanja, saya lagi parkir, itu sudah lulus SMA ya. Terus dia ngeliat saya, dia manggil, "Dek, kamu kan ada tampang, ngapain jadi tukang parkir?" Iya, abang pasti ganteng lah dulu. Nah, kelihatan hidungnya mancung soalnya. Biasa aja. Jadi dia bilang, "Lamar aja," dibilang gitu. Akhirnya saya yaudah Bu, nanti saya ngelamar. Saya bikin lamaran kerja, saya ngelamar. Nggak tahu pas dites saya diterima ya, mungkin diterima secara murni karena kan itu kita harus psikotes, terus tes interview lulus gitu loh. Proses berjalan ya udah mulai dari saya banyak menata kehidupan di. Abang berarti diterima jadi pramuniaga.
Iya. Di Dep Store itu. Ini Dep Store besar nih ya. Awalnya saya pramuniaga. Oh, Dep Store besar nih ya. Awalan pramuniaga. Cuma beberapa bulan kemudian karena ada satu kejadian di luar dugaannya. Kalau dibilang ada ada maling lah gitulah. Oh iya. Maling di toko tersebut. Jadi security-nya itu tidak bisa menangani karena pada saat itu security cewek gitu loh, karena malingnya itu cowok gitu. Dan saat itu kan saya juga kan masih muda, jiwa muda saya masih banyak gitu kan ya, nyali pun masih kuat gitu kan. Tabuk tuh ya. Bukan setabuk lagi lah gitu. Jadi bukan setabuk lagi. Akhirnya pada saat itu pas kejadian itu saya bawa maling tersebut, besoknya saya dipanggil lagi untuk menjadi seorang security. Ya, itu makanya di luar dugaan gitu. Tapi ya itu juga proses, setelah saya jalanin saya berpikir gitu loh, kok kayaknya kurang karir saya akan mentok gitu loh kalau saya berpikir. Karena saya berlihat kan pada saat itu ada yang levelnya udah jadi staff, ada segala gitu kan. Wah, enak nih saya pikirkan, kita juga kan hidup harus ada peningkatan taraf hidup yang lebih baik. Apalagi kan kita tujuan kerja itu pasti kita ingin mendewasakan diri kita, ya kan? Udah itu kita ingin bantu orang tua kita, ya kan? Jadi saya berpikir kalau saya di situ terus saya akan stagnan, dan saya akan berhubungan dengan orang banyak yang agak berisiko kan pada saat itu. Akhirnya saya putuskan pada saat itu saya balik ke Plur, kalau dibilang kembali ke area lagi. Ke area. Semacam pramuniaga tadi. Cuman pas lagi di area itu saya seperti ditanya sama beberapa orang staff yang mungkin level lebih tinggi ya. Kamu mau jadi apa? Saya bilang. Pada saat itu tercetus saya pengen jadi ekspedisi kalau nggak salah. Saya menjadi ekspedisi enak nih, saya bilang bobo karung dorong troli pada saat itu kan. Cuman dia nggak bilang kamu enggak, kamu ada, kalau dibilang orang bilang kayak ada leadership gitu kan gitu. Jadi mereka udah lihat abang punya leadership. Punya leadership. Diperhatiin lah ya. Diperhatikan. Akhirnya pada saat itu saya tuh tahun berapa ya? Saya juga lupa ya tahun-tahun itu ya. Tahun 90-an ya. Pada saat itu akhirnya saya dipromosiin. Jadi kayak chip lah gitulah. Jadi naik nih dari pramuniaga naik satu tingkat. Jadi chip. Itu pun saya nggak mengalami proses lama menjadi chip. Karena pada saat itu mulai jadi pramuniaga jadi chief itu berapa lama? Saya kalau dihitung cuma paling ada 3 bulan. Cepet banget berarti ya? Karena pada saat itu saya juga nggak tahu kan, karena emang saya pada saat itu udah sempat melewati proses jadi security tuh? Udah. Berarti cuma sebentar pramuniaga sebentar? Justru security yang lama. Kalau saya security-nya saya yang lama. Agak lama pada saat itu. Cuman karena ya berhubungan dengan berhubungan dengan gitu terus kayaknya agak riskan gitu kan. Saya pikir ya udahlah, bukan kita takut, cuman kita berpikir panjang. Kita pengen masa depan. Ingin masa depan yang lebih baik. Karir lebih baik di tempat yang lain ya. Karena saya pada saat itu berpikir gini, kok orang bisa saya nggak bisa. Emang saya pada saat itu saya nggak kuliah. Kan saya tahu level-level kayak staff itu harus kuliah, tapi pada saat itu saya berusaha menunjukkan yang terbaik gitu pada pekerjaan saya. Ya, jadi pas saat jadi chief itu ya saya nggak tahu, tiba-tiba ada orang yang diskusi sama saya, ternyata dia menginterview saya. Gitu, pada saat itu dia menginterview saya, dan akhirnya saya pun tiba-tiba saya dipanggil lagi untuk naik lagi ke jenjang selanjutnya gitu loh. Dan orang itu sekarang mungkin udah almarhum ya, udah bantu jasa saya dulu dia sempat gitu loh. Jadi saya naik level lagi pada saat itu. Jadi apa nih bang? Langsung ke kalau dibilang pindah divisi gitu ke pusatnya gitu. Udah nggak di Dep Store lagi tapi pindah bagiannya. Di pusatnya. Jadi apa waktu itu bang? Saya kalau dibilang sih dulu jadi store merchandiser. Tapi kok loncatannya bisa jauh juga ya? Itu dia, makanya saya juga berpikir kaget. Pada saat itu saya juga kaget, saya disetarakan dengan teman-teman dulu kalau dibilang yang levelnya orang kuliah. Karena saya sempat dites itu di UI kalau nggak salah saya dulu. Sama-sama ya kalau dulu bilang levelnya tinggi deh pokoknya dia bilang. Anak-anak mahasiswa kebanyakan. Dan saya kan bukan anak mahasiswa, cuman pada saat itu ya kita kan selalu berdoa ya yang terbaik. Saya minta doa restu orang tua, karena pada saat itu saya baru sebentar menjalani chip itu gitu loh. Tapi alhamdulillah tuh saya lulus, dan itu juga manajemen juga pada kaget gitu loh, kok lulus gitu loh. Dan alhamdulillah tuh lulusnya murni pada saat itu. Gitu, dan saya akhirnya
ya itu disitulah jadi timbul pembelajaran buat diri saya gitu. Saya bisa begini, bisa begitu, dan kebetulan saya dapat bos yang enak dari lulusan dari Singapura, dari Filipina. Jadi saya diajarin pintar sama beliau. Banyak ilmunya abang dapat. Banyak ilmunya yang tadi saya nggak ngerti, saya jadi ngerti. Padahal saya tamatan SMA yang mungkin jauh notabene di luar kalau dibilang spesifikasinya. spesifikasinya. Berarti sebenarnya walaupun abang SMA tapi abang sebenarnya mampu juga. Apalagi karena saya berpikir gini, orang lain bisa kenapa gua nggak bisa? Gitu. Karena semua kembali kepada keinginan dan kejujuran. Dan mungkin abang juga terpacu untuk belajar juga kali ya, karena seperti tadi itu ya. Pola hidupnya sebenarnya ya itu disiplin aja sama kejujuran. Kalau saya dari dulu pedoman begitu aja. Atau itu ditempa juga bang, dari mulai abang kecil juga tadi kan bantu orang tua itu kan disiplin itu juga. Salah satu motivasi sebenarnya. Jadi karena saya berpikir gua harus jadi. Gua bilang gua harus bantu adik-adik gua kalau bisa sampai kuliah. Ya udah gitu, jadi menjadi motivasi walaupun gua nggak kuliah gitu. Ya, tapi gitu alhamdulillah sih gitu loh. Ya. Bang, aku balik ke belakang sedikit. Waktu abang mulai kerja dulu maaf ya jualan nasi bungkus, terus bantu nenek, terus parkir. Bang, ada nggak abang pernah dapat perlakuan yang nggak mengenakan waktu itu? Mungkin dari keluarga, mungkin dari orang sekitar, atau sebenarnya ya karena udah di lingkungan fine-fine aja? Kalau saya sih dari dulu fine-fine aja. Paling ya kalau paling kadang-kadang kalau lagi kita dagang nih ya. Atau abang pernah minder gak kira-kira? Enggak, saya minder enggak. Saya orangnya bukan kalau saya bilang kayak begitu, saya berpikir karena halal kalau saya bilang gitu kan. Ya paling ya itu kadang-kadang ya satpam biasa negor, dagangan di sana aja. Ya itu wajar lah karena kan mungkin kan itu area yang sangat sensitif, apalagi banyak orang-orang asing gitu kan yang bawa ini mobil. Jadi ya saya pikir ya fine-fine aja kalau menurut saya. Saya emang dari dulu orangnya enggak kalau dibilang ya baik aja orangnya gitu. Karena berpikir itu aja. Orang bisa, gua harus bisa gitu. Jadi saya begitu aja. Yang penting patokan hidup saya itu jujur itu aja, jujur, disiplin itu aja. Oke. Bang, tadi abang udah dibantu sama orang untuk jadi akhirnya dapat pekerjaan yang terakhir tadi cerita adalah seorang merchandising. Tapi abang ini kan sekarang posisinya sebagai manajer kelihatannya di perusahaan yang beda nih sama yang pertama tadi. Kenapa akhirnya abang memutuskan untuk keluar dari tempat yang membesarkan abang tadi untuk pindah ke sekarang brand yang sekarang? Sebenarnya proses ya, jadi gini lah. Sebenarnya saya dulu sempet juga di itu, cuman kita dipindahin ke kalau dibilang ke divisi yang awal gitu ya. Cuman karena kita udah banyak belajar waktu di pusat ini tentang semuanya lah ilmu-ilmu ya kan, cara-cara yang dibilang ya merchandise semua, terus hubungan birokrasi, pendekatan, ya kita tahu tentang produk apa segala-galanya tuh ya sayang gitu. Kalau dulu saya berpikir sebenarnya jenjang karir dulu udah ada sebenarnya ditawarkan kepada saya. Cuman memang saya pada saat itu berpikir, wah gua stagnan doang di sini aja nih kayaknya. Gue punya ini nggak berkembang gitu loh, gue punya inovasi nggak akan berkembang. Akhirnya ya saya ngambil langkah ya seperti itu gitu loh. Saya memberanikan diri, saya berpikir rezeki kan udah Allah yang atur, maksa. Yang penting itu aja, patokan diri saya tuh jujur aja sama disiplin gitu. Karena kejujuran itu modal utama buat saya. Kalau udah nggak jujur kesana juga kerja nggak enak gitu loh. Gitu aja saya berpikir seperti itu. Tapi didikan orang tua itu bang keras nggak sih bang, maksudnya itu secara agama, tapi kalau dilihat kan abang cukup religius nih. Apakah waktu itu abang kan tinggal di daerah yang abang cerita Bronx, mungkin Texas tadi, ada sempet nggak sih abang yang agak melenceng waktu itu? Ya sebenarnya wajar laki-laki, cuman emang sebenarnya ya alhamdulillah orang tua sampai sekarang nggak tahu siapa saya gitu. Jadi hal ini selalu tidak pernah buka di orang tua gitu. Jadi saya karena saya tinggal jauh dengan orang tua, jadi paling pulang pas gajian baru pulang, ngasih adik-adik ya kan, ngasih adik-adik, bawain orang tua kue lah apalah, kasih duit buat orang tua. Jadi kehidupan itu mereka tidak tahu gitu, ya mungkin sampai sekarang gitu loh. Berarti aibnya nggak ketahuan sama orang ya? Karena saya juga kan sadar buru-buru. Tapi setiap orang itu pasti melewati punya fase itu ada, karena itu juga menjadi suatu pembelajaran ya. Gitu aja buat diri saya. Karena mungkin orang tahu betul kalau udah pernah salah mungkin ya. Iya. Jadi buat dia belajar sendiri. Iya, buat introspeksi itu ada terus gitu loh. Nah sekarang abang jadi manajer nih bang, udah kerja, berarti abang punya anak buah cukup banyak, terus udah di posisi yang sekarang berarti kan udah suatu pencapaian yang
cukup baik lah ya, maksudnya mungkin dari abang ini udah baik karena dari mulai yang tadi kita cerita awal sekarang udah jadi ini. Nah, abang sendiri kalau boleh cerita nih sekarang di perusahaan yang sekarang nih sebagai manajer tadi apa sih yang abang kembangkan atau Sebenarnya kalau dibilang manajer gimana? Sebenarnya jabatan sebenarnya saya nggak terlalu ini banget. Iya. Jabatan manajer apapun. Kalau saya sih Kan ini nggak apa-apa bang, jadi orang yang dengar itu kan motivasi. Berarti gitu. kita tuh SMA itu atau mungkin nggak sekolah pun ya, kita bukan berarti bilang kalau orang itu nggak harus sekolah ya. Tapi semua kesempatan tuh selalu ada, mau dia SMA, mau dia SMP mungkin itu kesempatan ada. Dan abang ini kan salah satu contoh yang SMA yang hidup gitu, dan kita nggak bilang yang wah banget, tapi keberhasilan tuh buat orang tuh kan beda-beda ya. Nah mungkin kalau abang bisa ceritakan biar orang lain juga terpacu gitu kira-kira. Ya gimana ya, jadi awalan kenalan dengan yang sekarang ini ya, yang di branding ini sebenarnya awalan dari bos saya yang dulu, yang waktu saya kerja di pusat itu gitu. Jadi kebetulan sebenarnya dia ini juga mitra kita juga dulunya, dan kebetulan dia emang ingin menciptakan mengembangkan satu brand, cuman dia tidak ada orang di di lapangan. Dan kebetulan emang saya dikontak langsung gitu, jadi ya karena pada saat itu emang jujur posisi saya juga masih kalau dibilang masih belum settle gitu, jadi ya tawaran tersebut saya terima sampai sekarang gitu. Jadi emang ya begitulah, jadi saya terima aja, terus ternyata ya asik gitu loh. Jadi wah ini tantangan enak, saya bisa berimprovisasi lagi, bisa bertemu dengan orang-orang banyak, berinteraksi lagi gitu, dan bisa menciptakan suatu konsep, gagasan, ide. Jadi semua keluar, ide kreatif saja dikeluar lagi, dan itu saya menjadi nyaman gitu. Itu aja sih menurut saya. Berapa lama ada sekarang di perusahaan ini bang? Kalau dihitung-hitung udah lumayan lama ya, hampir April ini kalau dihitung-hitung hampir 20 tahun ada kali ya. 20 tahun ya. Hampir ada ya 20 tahun. Berarti ketahuan lah usia abang dulu itu ya. Tapi cukup nyaman ya bang di sekarang ya? Ya, nyaman. Saya pikir kerja dimanapun sama ya sebenarnya. Emang semua pasti berpikir ke ke jenjang karir, ke pendapatan. Tapi kadang-kadang kenyamanan kerja itu beda-beda ya. Memang kadang kenyamanan. Kenyamanan itu yang paling nomor satu gitu loh. Kalau menurut saya gitu loh. Dimanapun kita kerja tuh pasti sama sebenarnya, tuntutannya pasti sama. Ya kalau di bidang yang sama gitu loh. Itu aja sih. Cuman yang membedakan mungkin trustnya kita, nyamannya kita di perusahaan itu gimana gitu. Itu sih kembali ke kitanya aja. Bisa memanage-nya gitu, memaintenance-nya gitu aja. Kalau menurut saya segitu aja. Abang kan manajer area nih, berarti abang punya tempat-tempat yang harus dikunjungi nih setiap tahunnya ya. Nah kan berarti abang mungkin dalam 1 bulan ada keliling segala macam, bahkan keluar kota ya bang ya. Kayak sekarang kan keluar kota nih. Nah, abang kan berarti ninggalin keluarga nih. Nah, gimana nih abang bagi waktu antara pekerjaan dan keluarga? Karena kan mungkin banyak waktu keluar nih. Nah, sementara anak-anak ditinggalin sama Ina. Sebenarnya kan dia udah tahu ya resiko kita sebagai orang lapangan ya. Itu pun sebenarnya kan nggak terlalu sering waktunya. Paling-paling kalau ada acara, mungkin kalau dibilang ada momen acara yang bersifatnya nasional gitu, baru kita keluar gitu ya kan. Itu aja sih, serasa sih enggak, mereka sudah terbiasa gitu loh dengan hal ini ya. Paling ya kangen-kangen adalah keluarga. Kan sekarang jam udah canggih, bisa video call. Oh iya. Kalau sekarang udah canggih, dulu kan belum. Dulu SMS BBM. Iya. Bang, abang udah tahap sampai di posisi yang sekarang. Berarti abang mungkin udah banyak melalui hal tadi yang kita sampaikan. Kalau abang sendiri nih, kan masih hidup dan masih pengen sesuatu yang ingin diraih. Kira-kira abang punya harapan apa ya? Baik untuk abang, untuk keluarga, untuk pekerjaan. Kalau saya sih jujur ya, sebenarnya kuncinya itu hanya saling rasa bersyukur aja sebenarnya menurut saya. Ya untuk saat ini sih paling saya udah kebanyakan sama istri ya sebenarnya pengen ya kita punya suatu tempat impian sebenarnya. Iya. Pengen tinggal di daerah yang sejuk, nyaman, aman. Jadi ya pengen seperti itu gitu. Kita pengen nanti kita berdua di sini nanti kita pengen nikmatin hidup ya. Nikmatin hidup. Makanya saya sering melakukan quality time dengan istri ya.
Kebetulan sekarang lagi hobi-hobi touring dah. Oh. Hobi-hobi touring sama istri. Jadi jalan gitu ketemu teman-teman SMA. Emang kan itu perlu. Jadi untuk refresh kita juga ketemu teman-teman lama, kawan lama, sahabat. Silaturahmi itu ya, memperpanjang usia ya. Oh, itu wajib. Apalagi saya juga senang kan pemandangan alam tuh saya demen. Air terjun, touring tuh saya paling demen banget gitu loh. Jadi pokoknya di sela-sela pekerjaan kayaknya kita harus balance ya. Kita harus balance lah, harus bisa menikmati hidup ini, arti hidup ini. Di samping juga banyak juga kegiatan-kegiatan sosial yang saya jalanin gitu. Oke. Bang, ada nggak masukan nih Bang buat teman-teman nih mungkin yang kita bilang ya punya kisah-kisah kayak Abang ini lah. Yang mungkin saat ini masih belum ketemu nih di mana dia dapat. Kira-kira ada nggak masukan buat teman-teman? Kalau menurut saya sih masuknya gini ya. Apalagi sekarang nih Bang, nyari kerja susah. Nah, kita harus berpikir gini aja. Orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Terus itu. Terus yang kedua, kita minta doa orang dari ibu kita, itu aja. Kalau kita emang udah dikasih rezeki, ya kita harus sering-sering bersyukur. Gitu loh. Bersyukur terus jangan lupa juga. Karena dari sebagian rezeki kita ini ada hak anak yatim dan orang-orang nggak mampu gitu loh. Itu yang harus kita banyak sisihkan dari infak itu. Karena apa yang kita infakkan untuk agama, insya Allah balas lagi lebih gitu loh. Ada nikmat yang kita dikasih itu nikmat kesehatan, nikmat punya anak, ya kan, nikmat waktu yang cukup buat kita. Jadi banyak nikmat nanti kita dapatin gitu loh. Nanti Allah tuh akan balas nikmat-nikmat itu. Semakin kita banyak beramal atau bersedekah, bersyukur, insya Allah balas lebih. Karena segala sesuatu itu pasti kembali ke Allah. Kalau menurut saya seperti itu. Oke. Ya, oke. Random people ya. Tadi banyak kita udah terima informasi cerita dari Abang kita Kennedy, Bang Ken ya. Mudah-mudahan berguna buat kita semua. Tadi disebutkan kalau kita memberi, mudah-mudahan akan balik lagi Bang ya. Benar. Ya, semakin kita banyak memberi akan semakin banyak karena di harta kita itu ada harta orang yatim. Banyak harta kita biar untuk membersihkan harta kita juga ya. Benar. Mudah-mudahan kisah ini inspiratif ya, bisa teman-teman ambil manfaatnya. Mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam Random People. Makasih Bang Ken. Oke.